dua tiga. Kemarin tuh ketutup ini juga. Oh gitu. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaum muslimin dan muslimat, para bapak dan para ibu, para mas dan para mbak, yang semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu di awal pertemuan-pertemuan kita, kajian-kajian kita, pengajian-pengajian kita tidak lupa berdoa kepada Allah taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkan tauhid dengan sempurna, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kemaksiatan yang dengannya lah tatkala seseorang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala bersih dari dosa kesyirikan, bersih dari dosa amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersih dari dosa kemaksiatan, maka orang yang seperti ini pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Dan semoga kita yang hadir di majelis ilmu ini termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita, pembelajaran kita tentang kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang pada pertemuan yang telah lalu, di pertemuan yang terakhir, di pembahasan yang terakhir, kita telah menjelaskan pengertian dari At-Tauhid dan juga macam-macamnya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya At-Tauhid secara bahasa adalah menjadikan sesuatu menjadi satu, dan tidaklah mungkin kita menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul dua perkara pada diri kita. Yang pertama adalah kita meniadakan segala sesuatu, setelah itu baru kita menetapkan sesuatu yang ingin kita tunggalkan. Dan At-Tauhid ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Tauhid Ar-Rububiyah. Tauhid Rububiyah pengertiannya adalah kita mengesahkan Allah, menunggalkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah, seperti mencipta, mengatur, menguasai, memberikan rizki, menghidupkan, dan mematikan. Seseorang yang dia meyakini bahwasanya tidak ada yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, seseorang yang meyakini bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah, seseorang yang meyakini bahwasanya tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah, maka hakikatnya dia telah mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Namun tidaklah cukup seseorang itu dikatakan seorang yang mukmin, seorang yang muslim, kalau hanya sekedar menetapkan rububiyah bagi Allah. Kalau seseorang dia hanya meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta, Allah adalah yang mengatur alam semesta ini, Allah lah yang menumbuhkan tanaman-tanaman, tapi dia tidak mengesahkan Allah di dalam ibadah, maka orang yang seperti ini belumlah dikatakan seorang mukmin, seorang muslim. Karena orang-orang musyrikin yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menetapkan hal tersebut. Banyak dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut, bahwasanya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun meyakini hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum," dan jika Anda ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, bertanya kepada orang-orang musyrikin, "Man khalaqas samawati wal arda,"
siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Apa jawab orang-orang musyrikin? La yaquluna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Begitu pula dalam surat Yunus ayat 31 sampai 32, yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Ya Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang memberikan kalian rezeki dari langit, wal ardi, dan juga dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal maiti, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul maita minal hayyi, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala perkara? Dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin, wahai orang-orang musyrik, siapa sih yang telah memberikan kalian rezeki dari atas langit dan bumi? Siapa sih yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta ini, yang mengatur semua urusan? Apa jawabnya orang-orang musyrikin yang Allah abadikan dalam surat Yunus ayat 31 sampai 32? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Fakul, maka katakanlah ya Muhammad kepada mereka, afala tattaqun, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak hanya beribadah kepada Allah? Jadi ya, keyakinan seseorang bahwasanya Allah adalah sang pencipta, bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini, bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, ini belum memasukkan seseorang ke dalam Islam, belum memasukkan seseorang dalam keimanan. Lalu tauhid apakah yang memasukkan seseorang dalam keimanan, keislaman? Yaitu jenis tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah maknanya adalah, pengertiannya adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah di dalam ibadah. Tidaklah seseorang beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah dia salat kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah dia berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah dia menyembelih kecuali hanyalah kepada Allah. Tidaklah dia takut kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah dia bernadar. Nanti insyaallah ini macam-macam ibadah yang kita sebutkan ini kita akan jelaskan satu persatu. Tidaklah dia bernadar kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah dia tawakal, menyandarkan hatinya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya bahwasanya tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah di dalam ibadah. Dan tauhid inilah yang merupakan hikmah atau tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk perkara ini. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku. Dijelaskan oleh para ulama dalam ayat yang mulia ini, surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan juga ayat-ayat yang lainnya, menunjukkan bahwasanya satu-satunya sebab, satu-satunya alasan, satu-satunya hikmah Allah ciptakan diri kita dan juga Allah ciptakan jin adalah semata-mata agar kita hanya beribadah kepada Allah. Kalau kita sedikit menjelaskan dari sisi bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arab dan juga begitu dalam bahasa Indonesia, kemarin pun sudah kita jelaskan, apabila ada suatu kalimat yang diawali oleh peniadaan, setelah itu datang penetapan, maka dalam istilah para ulama yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia. Tidak. Ya Allah berfirman dalam ayat ini, ya, mengatakan wama, dan tidaklah
Aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'buduni, agar mereka hanya beribadah kepadaku. Jadi satu-satunya hikmah, satu-satunya tujuan keberadaan kita di muka bumi ini adalah agar beribadah hanya kepada Allah. Dan makna dari ibadah di dalam ayat ini adalah at-tauhid. Bahkan bukan hanya ayat ini saja, semua ibadah kalau kita dapatkan dalam Al-Quran itu maknanya adalah at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas. Jadi kita kalau kita meyakini sesuatu, mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, harus ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu harus dengan pemahaman para sahabat atau para ulama, tabi'in. Tatkala para ulama mengatakan semua perintah ibadah dalam Al-Quran maksudnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, hanya beribadah kepada Allah saja, ini bukan semata-mata ya dari ra'yu, dari pikirannya para ulama, tidak, tapi ada dasarnya. Dari siapa? Dari perkataan seorang sahabat, Ibnu Abbas, yang beliau pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dari sahabat yang paling paham terhadap Al-Quran. Kenapa sih umat Islam ini banyak terpecah-pecah? Bahkan Rasulullah mengatakan umat Islam terpecah menjadi 73. Padahal kitabnya sama, Al-Quran, hadis nabinya sama. Kenapa bisa terpecah-pecah? Apa salahnya? Kok bisa terpecah-pecah umat Islam? Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap orang memahami Al-Quran dengan otaknya sendiri-sendiri. Kalau ada 100 orang memahami Al-Quran dengan pemikirannya sendiri-sendiri, tentunya berbeda-beda. Likul, kata para ulama, likulli ra'yun. Setiap kepala mesti memiliki pikiran, memiliki pendapat. Kalau kita misalnya di sini ada suatu permasalahan, kemudian dilontarkan pendapat Bapak A, Bapak B, ya mesti ada perbedaan. Oleh karena itulah kalau umat Islam ingin bersatu, maka harus cari pemahaman yang paling benar. Harus bersandar kepada orang-orang yang paling memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa mereka? Tentunya para sahabat yang paling paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena mereka adalah muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran turun mereka masih hidup, dan yang menjelaskan Al-Quran langsung pada mereka adalah Nabi mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tanpa diragukan lagi, manusia yang paling paham terhadap Al-Quran para sahabat. Coba kalau umat Islam semuanya di dalam memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat, Islam tidak akan berkota-kota, tidak akan terpecah-pecah. Jadi masalah yang terbesar, kenapa umat Islam ini terpecah-pecah? Karena beda di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ingin bersatu, maka pahamilah Al-Quran dengan pemahaman orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Siapa dia? Siapa mereka? Itu para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dijelaskan oleh di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau berkata, kullu ma warada fil Quran minal ibadati fa ma'naha at-tauhid. Kata beliau, setiap apa yang datang dalam Al-Quran dari ibadah, kalau ada lafaz ibadah dalam Al-Quran, salah satunya tadi ayat yang kita bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap apa yang datang dalam Al-Quran yang berbicara tentang ibadah, fa ma'naha at-tauhidu, maka makna dari ibadah tersebut adalah at-tauhid. Maksudnya apa? Mengesahkan Allah dalam beribadah. Kenapa Ibnu Abbas memberikan makna ibadah dengan at-tauhid? Karena kemarin sudah kita jelaskan, orang-orang musyrikin
yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka beribadah kepada Allah. Tapi salahnya di mana? Salahnya selain mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana kemarin kita bawakan hadis tentang seorang sahabat yang sebelum masuk Islamnya ditanya oleh Rasulullah, "Kam ilahan ta'budu?" Berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia mengatakan sab'a, 7. 6 berada di langit, di bumi, dan 1 berada di langit. Ya. Kemudian siapakah di antara sesembahan yang 7 itu yang paling kamu takut dengannya, yang paling kamu berharap? Dia mengatakan alladzi fis sama, itu Allah yang berada di atas langit. Maka Rasul mengatakan, tinggalkanlah sesembahan yang 6 dan sembahlah zat yang berada di atas langit. Jadi orang musyrikin juga beribadah kepada Allah. Namun letak kesalahannya, ya, selain mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah. Dan at-tauhid ini adalah merupakan hikmah, tujuan dari diutusnya para nabi dan rasul. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, yang mana rasul tersebut Allah perintahkan untuk menyuruh kepada umatnya, an i'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya, bahkan ya semua rasul dari awal sampai akhir, sebagaimana dikatakan dalam kitab ini, ya, seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, yang Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 56, 60, 59, 65, 73, 85. Semua nabi tersebut mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian dari sesembahan kecuali Allah. Jadi tauhid inilah yang menjadi inti dakwah para nabi dan rasul. Tauhid inilah yang merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, yaitu menunggalkan Allah di dalam ibadah. Maka tidak ada jalan bagi kita agar kita bisa menunggalkan Allah dalam ibadah kecuali kita paham ibadah itu apa sih. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, disebabkan karena mereka tidak paham apa itu ibadah. Sebagian besar kita ini memahami ibadah itu hanya sebatas sholat, puasa, zakat, apalagi sedekah, haji. Itu benar ibadah, benar sekali, tanpa diragukan lagi. Sholat ibadah, puasa ibadah, haji ibadah, sedekah ibadah, umroh ibadah, itu benar ibadah. Tapi ibadah gak hanya sebatas ini. Ibadah itu luas, banyak bentuknya. Al-ibadah, sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama, beliau mengatakan ibadah pengertiannya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Saya ulangi sekali lagi, ya, pengertian seorang ulama tatkala mendefinisikan, mengartikan makna ibadah, beliau mengatakan ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai, segala sesuatu yang Allah ridhoi, baik itu berupa perkataan, baik itu berupa perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka dari pengertian ulama ini dapat kita ambil suatu kesimpulan, ibadah itu ada 4 bentuk. Yang pertama, perkataan yang nampak. Perkataan yang nampak contohnya apa? Dzikir, baca Al-Quran, kemudian memberikan nasihat,
ceramah. Ini ibadah terkait dengan lisan. Ada ibadah yang terkait dengan perkataan tapi letaknya di dalam hati. Apa itu? Niat. Ya, niat itu letaknya dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan niat itu termasuk dari ibadah yang letaknya perkataan di dalam hati. Dan termasuk dari ibadah perkataan di dalam hati adalah i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Tatkala kita meyakini adanya neraka dan surga, yakin nggak Pak, Bu, adanya neraka dan surga? Yakin? Yakin. Kira-kira keyakinan kita ini dapat pahala nggak? Dapat. Ini termasuk dari ibadah perkataan tapi letaknya dalam hati. Yang kita yakini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tatkala kita meyakini di sana ada surga dan neraka, kita meyakini di sana ada malaikat, kita meyakini sesuatu yang Allah haramkan, Allah mengharamkan daging babi, kita yakini itu, maka keyakinan kita ini bernilai ibadah, nanti akan menjadi timbangan amal kebaikan. Ini yang jenis yang kedua. Tadi yang pertama Pak, ibadah perkataan yang lisan diucapkan, yang zahir yang nampak. Kemudian yang kedua adalah perkataan yang batin, seperti niat dan keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tatkala kita meyakini sesuatu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kita yakini karena memang itu adalah keyakinan yang sahih, ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita yakini tentang adanya azab kubur, kita imani, maka ini bernilai ibadah. Bahkan amalan hati itu adalah amalan ibadah yang sangat besar, lebih besar dibandingkan amalan-amalan yang zahir yang nampak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ya, tatkala menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau berkata, para ulama berkata tentang Abu Bakar As-Siddiq, ma sabaqakum Abu Bakrin, seorang ulama, seorang sahabat, ya, berkata, tidaklah Abu Bakar itu mengungguli para sahabat yang lainnya bikathratis salat wal siyam, bukan karena banyaknya salat dan puasa yang dilakukan oleh Abu Bakar, bukan, walakin akan tetapi Abu Bakar itu, ya, melebihi sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Ma aqarra bihi fi nafsi, karena sesuatu yang mengakar di dalam hatinya, keimanannya. Jadi Abu Bakar itu mengalahkan para sahabat bukan karena banyaknya sholat, bukan banyaknya puasa, tapi sesuatu yang mengakar di dalam hatinya. Berupa apa? Berupa keimanan. Kalau kita baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah mengadakan suatu perjalanan Isra dari Baitullah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis, ya, diangkat ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam waktu semalam saja. Waktu semalam. Tatkala Rasulullah balik kemudian mengisahkan cerita ini, ya, ditertawakan oleh orang-orang musyrikin, terutama siapa? Abu Jahal. Momen yang seperti ini oleh Abu Jahal dijadikan suatu momen untuk menjatuhkan Rasulullah. Dikumpulkanlah manusia pada saat itu. Bahkan orang-orang yang sudah masuk Islam pun dikumpulkan. Nabi kita disuruh cerita tentang Isra dan Mi'raj. Karena ini suatu perkara yang tidak masuk akal. Ya. Sehingga pada saat itu ada orang-orang Islam yang sudah masuk Islam mendengar cerita Nabi. Seandainya Muhammad mengatakan ini warnanya hitam, pada warnanya apa? Putih, maka saya akan benarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Oleh karena itulah Abu Bakar dijuluki apa? Abu Bakar As-Siddiq, karena keimanan yang ada di dalam hatinya. Kemudian bentuk ibadah yang ketiga adalah perbuatan yang zahir. Ibadah berupa perbuatan yang nampak. Seperti apa? Ya, sholat, puasa. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi beserta dalil-dalil yang menunjukkan akan hal yang demikian itu.
Kita tahu salat adalah ibadah. Kenapa salat adalah ibadah? Mana dalilnya? Mana dalil bahwasanya salat itu adalah ibadah? Salat itu pertama, jika amalan tersebut Allah perintahkan untuk dilakukan. Yang kedua, jika amalan tersebut diberikan ganjaran kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jika dipalingkan kepada selain Allah, menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam kesyirikan. Apabila ada suatu ibadah, suatu perbuatan, dia diperintahkan, menunjukkan perbuatan tersebut Allah cintai dan Allah ridhoi. Kalau perbuatan tersebut Allah cintai dan Allah ridhoi, menunjukkan perbuatan tersebut adalah ibadah. Contoh salat. Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasalli, salatlah li rabbika, kepada Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Para ulama dari ayat ini ya, mereka beristinbat, mengambil suatu faedah menunjukkan bahwasanya salat dan menyembelih adalah ibadah. Kenapa? Karena keduanya sama-sama Allah perintahkan. Allah mengatakan fasalli li rabbika, salatlah kepada Rabbmu. Karena salat ini diperintahkan, menunjukkan salat Allah cintai dan Allah ridhoi. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi berarti itu adalah ibadah. Maka begitu pula wanhar, dan menyembelihlah. Ya, berarti menyembelih juga adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah cintai dan Allah ridhoi. Dari mana kita tahu menyembelih Allah cintai dan Allah ridhoi? Karena Allah perintahkan. Oleh karena itulah, ya, tatkala kita tidak boleh sujud kepada selain Allah, maka kita pun tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka ya menyembelih untuk selain Allah? Sedekah laut, potong kerbau dihanyutkan. Sedekah bumi, tatkala pembangunan real estate misalnya atau pembangunan jalan tol, ada pekerjanya yang kecelakaan mati, oh penunggu tempat ini minta tumbal, menyembelih. Untuk siapa? Agar nggak diganggu jin. Ini kesyirikan. Berarti dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak paham masalah ini, karena mereka nggak tahu itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan dari tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Yang intinya tauhid al-asma wa sifat adalah kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Tidak boleh kita tolak nama-nama dan sifat Allah, dan tidak boleh kita samakan nama Allah, sifat Allah dengan makhluk. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Namun Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Kita tetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tapi ingat, penglihatan dan pendengaran Allah berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kita juga bisa melihat, Allah juga bisa melihat, tapi jangan samakan Allah melihatnya kayak kita. Nggak boleh. Penglihatan kita terbatas. Kalau kita misalnya tertutup sini saja, kita nggak bisa. Bahkan di antara kita harus ada yang pakai kacamata. Tapi Allah penglihatannya tidak terbatas. Penglihatan Allah tidak dapat ditutupi dengan sesuatu apapun. Walaupun kita berada di atas, di bawah masjid ini, tertutup oleh atap, apakah Allah melihat kita? Jelas. Di mana saja Allah, di mana saja kita berada, Allah pasti melihat diri kita. Ini tauhid dari al-asma wa sifat. Kemudian kita masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tauhid ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang sangat agung. Hikmah, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul, tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Bahkan at-tauhid ini adalah merupakan perintah yang pertama
yang Allah perintahkan kepada manusia. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah di dalam ayat 21 dan 22. Surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 ini, ayat 21-nya Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dijelaskan oleh para ulama, ayat ini surah Al-Baqarah ayat 21 adalah ayat yang pertama di dalam Al-Quran yang Allah menyeru semua manusia. Kalau kita lihat surat pertama dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Baqarah. Ya, sebelum ayat yang 21 ini tidak ada seruan ya ayyuhan nas, tidak ada seruan ya ayyuhal mu'minun, tidak ada. Ayat yang pertama di dalam Al-Quran yang Allah menyeru semua manusia adalah surat Al-Baqarah ayat 21. Kenapa Allah menyeru manusia? Lihat kelanjutannya, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Tatkala ayat ini dijadikan ayat yang pertama dalam Al-Quran yang Allah menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, menunjukkan memang ini adalah suatu perkara yang paling utama, pertama dan paling utama. Jadi at-tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung. Tatkala at-tauhid ini memiliki kedudukan yang sangat agung, maka keutamaan orang yang bertauhid pun sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis Syekh Muhammad At-Tamimi tatkala beliau menjelaskan pada bab yang pertama tentang kedudukan tauhid, tentang pengertian tauhid, tentang keagungan tauhid. Setelah itu pada bab yang kedua beliau ingin menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh setiap orang yang bertauhid. Kenapa beliau menjelaskan pada bab yang kedua ini tentang keutamaan at-tauhid? Dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskan kitab beliau, tujuannya adalah agar orang-orang yang telah memahami at-tauhid secara global, secara garis besar, yang beliau jelaskan pada bab yang pertama, terdorong bagi dia untuk lebih semangat lagi menjadi orang-orang yang bertauhid. Terdorong bagi dia untuk lebih semangat lagi belajar tauhid, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kenapa? Karena keutamaannya luar biasa. Luar biasa. Di antara keutamaan yang dijelaskan di sini, yang pertama, bahwasanya orang yang bertauhid dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Orang yang bertauhid ya, dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Dijelaskan oleh para ulama, keamanan di dunia adalah bentuknya orang ini akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa resah dan gelisah, dari rasa sedih. Ya, hatinya tenang. Orang yang bertauhid adalah orang yang paling tenang. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Tatkala dia tertimpa musibah, dia kembalikan kepada Allah. Ini hakikatnya adalah ujian dari Allah. Dan musibah yang menimpa saya ini adalah takdir dari Allah. Kalau saya bersabar, maka saya akan mendapatkan pahala dan menjadikan sebab saya diampuni dosa-dosa saya. Tenang dia. Tatkala barang-barang naik, tatkala bensin naik, oh ini bensin naik, nanti semua harga ada naik. Wah, nanti saya makan apa ini? Musim corona seperti ini nanti dagangan saya gimana, saya memberi makan kepada orang, anak dan istri. Orang yang bertauhid tenang dia, dengan mengambil sebab dia berusaha, dia bersandar kepada Allah. Allah lah yang akan memberikan saya rizki selama saya masih hidup, selama saya masih diberikan nyawa, selama saya masih bernapas, pasti ditanggung oleh Allah rizkinya. Yakinlah itu. Rizki itu Pak Bu sejalan dengan umur. Rizki yang Allah berikan kepada kita sejalan dengan umur kita. Ya, banyak dan dikitnya rizki itu ya sejalan dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Kalau memang umurnya sudah habis, berarti rizkinya sudah habis. Kalau kita masih hidup, nggak usah khawatir, rizki pasti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang ulama, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya rizki sebagaimana Anda memberikan rizki kepada anak
burung gagak. Ini doanya para ulama. Seorang ulama, dia berdoa, ya Allah, berikanlah saya rizki sebagaimana engkau telah berikan rizki kepada anak burung gagak. Kenapa? Kok ulama ini berdoa seperti itu? Dijelaskan, burung gagak itu atau sejenisnya yang bulunya berwarna hitam, tatkala melahirkan anaknya menetas, itu warnanya semuanya serba putih. Sang betina ini, induknya, tatkala melihat ya di sampingnya ada seekor burung yang berwarna putih, dia lihat dirinya warnanya hitam, ini kok putih. Akhirnya dia terbang, dia tinggalkan, tapi dia pantau dari jauh. Dia kira itu bukan anaknya karena warnanya beda. Lalu bagaimana makan dari anak burung ini? Bagaimana? Allah yang berikan rezekinya, Allah yang menanggungnya. Bentuknya seperti apa? Allah berikan bau-bauan pada tubuh anak burung ini. Bau-bauan yang dengan bau tersebut mengundang serangga-serangga, ulat-ulat kecil. Jadi serangga-serangga kecil, ulat-ulat kecil ini, ya dia tertarik dengan bau-bauan yang ada pada tubuh anak ini, anak seekor burung ini, sehingga mereka mendekat, makanlah. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Allah berikan bau-bauan yang menarik serangga-serangga. Ya, kemudian mulai tumbuh ya bulunya nampak hitam, maka induknya tak dia melihat, oh ternyata itu anak saya, dia balik. Kemudian setelah itu Allah hilangkan bau tersebut. Kenapa? Karena sudah ada yang menanggung rezekinya, yaitu induknya. Jadi orang yang bertauhid itu orang yang tenang hatinya, nggak resah gelisah. Ini diantara keutamaan yang Allah berikan di dunia. Keamanan, aman dari rasa takut, aman dari rasa gelisah. Kemudian keamanan di akhirat adalah aman dari siksa kubur dan aman dari azab kubur. Allah berikan keamanan bagi orang-orang yang bertauhid. Dalam kubur dia diberikan keamanan. Di akhirat dia aman dari azab kubur. Kemudian petunjuk di dunia, Allah tunjuki dia pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kalau kita benar-benar niat kita ikhlas di dalam menuntut agama ini, ikhlas di dalam memperdalam masalah tauhid ini, dan Allah Maha tahu apa dalam hati kita, kita ikhlas atau tidak. Mungkin di antara kita ada yang terpaksa datang kemari, mungkin karena nggak enak, mungkin Allah Maha tahu. Ya. Dan yang seperti itu, ya kita lawan. Kita di sini nuntut ilmu ibadah. Kalau saya nggak ikhlas, saya terjerumus ke dalam kesyirikan. Tidak ikhlas, dia ria atau dia beribadah bukan karena Allah, ini termasuk dari kesyirikan. Kalau kita di sini hadir, memang mengikhlaskan niat karena Allah, saya ingin paham masalah agama Allah. Dan agama Allah yang paling utama adalah memahami at-tauhid. Kalau benar-benar ikhlas, kita benar-benar ikhlas, maka Allah akan berikan kita petunjuk di dunia. Berupa apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allah mudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Allah akan mudahkan bagi kita untuk memahami ilmu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah akan mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ini petunjuk di dunia. Adapun petunjuk di akhirat dijelaskan oleh para ulama, dia akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala melewati sirat. Sirat, jalan yang terakhir yang nanti kita akan lewati di akhirat ya. Di akhirat dinamakan negeri akhirat karena negeri yang terakhir, yang di sana kita akan melewati fase-fase ya. Ada dikumpulkan kita di padang mahsyar selama berapa tahun? 50.000 tahun, matahari dekatkan 1 mil. Setelah itu mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah manusia terpecah-pecah. Kalau orang musyrikin, orang kafir langsung digiring ke dalam neraka. Tinggal orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Ya, kemudian orang-orang munafik mereka mengikuti orang-orang beriman. Orang-orang munafik mengejar orang yang beriman, ingin mendapatkan cahaya dari orang-orang yang beriman, tapi Allah tutup mereka. Setelah itu kita dihisab, dihitung satu-satu, ditanya. Kalau tidak termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ya kita diproses. Ada pembagian catatan amal, ada ditanya oleh Allah. Laisa bainahu wa bainallah turjuman. Tidak ada antara dirinya dengan Allah penterjemah. Kita ditanya apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir.
umur kita ditanya, harta kita ditanya, dari mana Anda peroleh harta tersebut, buat apa, waktu kita dihabiskan untuk apa, itu semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kita urutan berapa dari sekian banyak manusia, satu-satu. Setelah itu baru kita melewati sirat, jalan ya, yang lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Di sampingnya ada kail-kail, di bawahnya ada neraka jahanam. Orang yang bertauhid, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan cahaya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati sirat. Ini keutamaan orang yang bertauhid. Mana dalilnya? Surah Al-An'am ayat 82. Allah taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang-orang yang beriman dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Berarti orang-orang yang bertauhid mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka, tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan zalim di sini apa? Kesyirikan. Para sahabat tatkala mendengar ayat yang mulia ini, mereka merasa berat. Karena kalau ada orang beriman tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, para sahabat memahami zalim itu secara umum. Berarti kalau berbuat maksiat zalim. Karena zalim itu ada 3. Ya. Zalim terkait dengan hak Allah, kesyirikan. Zalim yang terkait dengan haknya, berbuat maksiat. Tatkala kita bermaksiat kepada Allah dengan misalnya dia mabuk-mabukan, dia berjudi, dia zina, ya, dia mencuri, itu hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat hakikatnya dia telah menyerahkan dirinya untuk disiksa oleh Allah di dalam neraka. Kemudian ada zalim kepada orang lain, menggibahinya, mencuri hartanya, memukul, dan seterusnya. Para sahabat memahami zalim itu 3-tiganya luas. Maka ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka, "Laisa alladzi yadhhabuna ilaihi." Bukan itu makna zalim yang dimaksud dalam ayat ini, bukan. Al-zulmu asyirku. Zalim di dalam ayat ini surah Al-An'am ayat 82 kata Rasulullah adalah kesyirikan. Alam tasma'u liqaulil abdis salih. Tidakkah kalian pernah mendengar perkataan seorang hamba yang salih, itu Luqman, yang memberikan nasihat kepada anaknya yang Allah abadikan dalam surat Luqman ayat 13, ya. Allah taala berfirman, "Ya bunayya la tusrik billah. Inna syirka la zulmun adzim." Wahai anakku, janganlah kamu melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Orang-orang yang bertauhid, yang tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini dalilnya. Orang yang bertauhid mendapatkan keamanan dan juga akan mendapatkan petunjuk. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang bertauhid pasti masuk ke dalam surga. Pasti. Orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, atau seandainya dia melakukan kesyirikan, dia bertobat kepada Allah dan Allah ampuni, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Satu-satunya tiket untuk masuk ke dalam surga menjadi orang yang bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Dalilnya adalah dari seorang sahabat, An Ubadah bin Samit, ya radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah,
saksi, bersaksi. Kita mengucapkan kalimat syahadat, tapi paham nggak kita makna syahadat itu apa? Kapan itu seseorang itu dikatakan telah bersaksi, bersyahadat? Maka dijelaskan oleh para ulama, tidaklah seseorang itu dikatakan bersyahadat kalau hanya sekedar ucapan saja, tidak. Orang itu dikatakan bersyahadat jika terpenuhi 4 perkara. Yang pertama, dia mengucapkan dengan lisannya. Yang kedua, dia mengilmui apa yang dia ucapkan. Yang ketiga, dia meyakini apa yang dia ucapkan. Dan yang keempat, dia mengamalkan apa yang dia ucapkan. Itu namanya syahadat. Kalau ada orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah, yang berhak disembah kecuali Allah, tapi dia masih suka ke dukun misalnya, maka orang ini tidak dikatakan bersyahadat. Orang itu dikatakan bersyahadat jika dia an-nutqu biha, mengucapkannya. Yang kedua, al-ilmu bimaknaha, dia harus mengilmui apa sih makna dari la ilaha illallah dengan makna yang benar, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nanti insyaallah pembahasan tentang makna dari la ilaha illallah kita akan jelaskan pada bab yang ke-6. Ada pembahasan tersendiri ya tentang kalimat la ilaha illallah itu. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang tidaklah memberikan manfaat kecuali harus terpenuhi syarat-syaratnya. Dan syaratnya itu ada 7. Dia harus mengilmui ilmu yakin, harus ikhlas, harus cinta, kemudian harus menerima, harus inqiyad. Ada 7 yang nanti insyaallah kita akan jelaskan pada bab yang ke-6. Kemudian dia meyakininya dan dia mengamalkannya. Di akhir hadis ini ya Rasulullah bersabda, barang siapa yang dia bersaksi, ya maksudnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengilmui, dia meyakini memang benar hanya Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, dan dia dalam amalannya hanya memang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir ayat di akhir hadis yang mulia ini Rasulullah bersabda, adkhalahumullahu jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal. Ini ada 2 tafsiran. Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya, walaupun dia banyak dosanya, dengan catatan tidak melakukan kesyirikan, hanya beribadah kepada Allah, pasti masuk surga. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ala ma kana minal amal, maka dia akan Allah masukkan ke dalam surga sesuai dengan tingkat amalnya. Kenapa? Karena surga itu berderajat. Ya, Rasulullah pernah bersabda, inna fil jannah mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi. Jarak derajat antara satu derajat dengan yang lainnya antara langit dan bumi. Kemudian Rasulullah bersabda, a'adallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang mana Allah ya persiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang tertinggi adalah surga Firdaus. Dalam satu riwayat yang maknanya, jika kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Ini surga yang paling tinggi derajatnya. Jadi surga itu berderajat-derajat. Semakin tinggi derajat surganya seseorang, maka kenikmatannya pun akan semakin nikmat yang dia rasakan. Dan seseorang itu memasuki surga ya sesuai dengan derajat yang dia dapatkan, sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Ini pengertian dari ya sabda Rasulullah, adkhalahumullahu jannata ala ma kana minal amal. Kemudian faedah keutamaan tauhid yang ketiga adalah orang yang bertauhid akan diharamkan baginya masuk ke dalam neraka. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Nanti ada beberapa lagi faedah atau keutamaan dari orang-orang yang bertauhid ya, yang dijelaskan pada dalil yang terakhir, bahwasanya orang yang bertauhid ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, walaupun dosa yang dia lakukan sebesar bumi, sepenuh bumi. Sebagaimana dalil yang nanti terakhir kita akan bawakan
dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian nanti pada bab yang ketiga kita masih berbicara tentang keutamaan tauhid, tapi keutamaan tauhid yang paling tinggi, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan pada bab tersebut kita akan menjelaskan sifat-sifat orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sekitar ada 12-an sifat. Ya, kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka milikilah 12 sifat tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada 1 atau 2 saja pertanyaannya. Karena ada suatu hal, 1 atau 2 pertanyaan yang terkait dengan ini materi. Nah, ya. Terus kan orang kalau masa itu kan sulit untuk yang menghubungi itu untuk kondisikan itu kan sulit. Gimana caranya kita tahu kalau yang mau meninggal itu Mengucapkan la ilaha illallah. ya, mengucapkan kalimat itu. Jadi memang disunahkan bagi kita untuk mentalkin orang yang dia dalam keadaan sakratul maut atau detik-detik meninggalnya. Dan intinya sebenarnya suatu saat pun kita nanti kan akan mengalami yang seperti itu. Ya, dan tentunya kita berdoa kepada Allah, kita dimudahkan untuk mengucapkannya. Dan akhir dari kehidupan kita itu dilihat dari kehidupan kita sebelumnya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari pengalaman-pengalaman yang beliau dapatkan, yang mana beliau itu menghadapi beberapa orang dalam posisi sakratul maut ditalkin. Ada yang mengatakan tatkala ditalkin, ya fulan la ilaha illallah, dia mengatakan sekak mat. Ternyata kehidupannya dia adalah orang yang suka main catur. Ada orang tatkala ditalkin ya fulan la ilaha illallah, dia malah mengatakan ini kain harganya sekian, ini kain harganya sekian. Ternyata kehidupannya dia hanya jual beli saja di pasar, melupakan Allah, enggak pernah sholat. Seseorang ada yang ditalkin la ilaha illallah, malah dia bernyanyi. Oh, ternyata orang ini selama hidupnya sukanya nyanyi, enggak pernah baca Al-Qur'an. Seseorang tatkala ditalkin, bahkan sebelum ditalkin, ya, ada seorang Ustaz Abdul Zain. Beliau pernah cerita langsung dari seorang dokter. Ya, ada kecelakaan seorang pemuda parah, langsung masuk UGD. Ya, ruang unit darurat langsung. Itu orang ini udah parah sekali. Kemudian dia mulutnya berbicara sesuatu, didengarin sama dokter ini. Ternyata apa? Ternyata anak ini baca Al-Qur'an. Sampai meninggalnya baca Al-Qur'an. Dokter ini takjub. Besoknya dia main ke rumah pemuda ini sudah meninggal dunia. Dia bertanya kepada orang tuanya, oh iya dok, masya Allah, dia pemuda solih. Anak saya itu anak pesantren, ya sudah hafal Al-Qur'an. Kalau pulang ke rumah juga ya sering dengarkan Al-Qur'an dan sering jadi imam. Nggak lama kemudian beberapa hari kemudian dokter ini pun mendapatkan kecelakaan seorang pemuda, sama, hampir kasusnya sama. Dan pemuda ini sudah sakratul maut, tapi mulutnya bergerak. Tatkala didengerin nyanyi, meninggal dunia dalam keadaan nyanyi. Kemudian penasaran dokter ini datang ke orang tuanya. Orang tuanya cerita, oh ini memang anak saya. Ya sukanya dengarkan ini nyanyi seperti nyanyi. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya
beliau membuat suatu kaidah, man asa ala syai' mata alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Berarti kalau kita ingin dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah, karena Rasul bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari perkataannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Yang menuntun itu Allah, dan itu ditentukan dari amal ibadah kita. Memang yang hidup itu disunahkan untuk mentalkin, tapi tidak ada manfaatnya kalau seandainya yang kita talkin selama hidupnya melakukan kesyirikan. Dia akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala mulutnya, sulit untuk mengucapkannya, sehingga nanti kembalinya nafsi-nafsi diri kita sendiri. Karena kita pun nanti akan sakratul maut. Kalau kita ingin dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, pahamilah apa itu la ilaha illallah. Amalkanlah kandungan dari la ilaha illallah yang intinya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap tatkala ada saudara kita yang meninggal dunia, kita berusaha mentalkin, ya, siapa tahu kerongkongannya masih belum, ruhnya masih sebelum sampai kerongkongannya, kemudian dia Allah berikan ilham untuk bertobat kepada Allah, ya, kemudian akhirnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah yang seperti ini. Walhamdulillah rabbil alamin. Mungkin satu lagi pertanyaan. Nanti insyaallah ada pembahasan di bab yang keempat, bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, bab al-khaufu minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Nanti para ulama membagi syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Dan nanti para ulama membedakan antara syirik akbar dan syirik kecil. Syirik yang besar bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau syirik kecil tidak. Kalau syirik akbar, dia dapat menghapus seluruh amalan ibadahnya. Kalau syirik asghar hanya mencampuri amalan yang tercampurinya saja, seperti riya. Seorang sholat subuh riya, tapi zuhurnya ikhlas, isanya ikhlas, maka ya yang batal, yang pahalanya tidak diterima hanya subuhnya saja. Tapi kalau seorang dia melakukan kesyirikan satu saja, syirik yang besar, maka ibadah yang dia lakukan akan hapus. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan ya Muhammad, ini ayat ini ditujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahbatanna amaluka, niscaya akan hapus amal-amalmu. Dan nanti di sana insyaallah pada kajian kita ini kita akan mempelajari kapan sih syirik itu dikatakan syirik besar. Kaidahnya, rumusnya seperti apa? Yang syirik kecil itu rumusnya seperti apa? Ya. Orang makai misalnya beribadah orang yang bernazar kepada selain Allah itu syirik apa? Orang yang memakai jimat itu syirik apa? Kalau orang memakai jimat syirik kecil, Pak. Hukum asalnya syirik kecil. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, hukum asalnya adalah syirik kecil. Tapi nanti bisa syirik besar tergantung dari keyakinannya. Nanti insyaallah kita akan jelaskan. Ya, satu persatu kaidah-kaidahnya, rumus-rumusnya. Insyaallah kitab yang kita bahas ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi adalah kitab yang lengkap yang menjelaskan tentang ibadah dan juga kesyirikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Mas Buah acara. Itu ya cara baca la ilaha illallah itu setiap misalkan jalan kaki maupun pekerjaan maupun jalan motor, kita apakah boleh dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi anak statement. Bagusnya Maksudnya tidak diucapkan dengan lisan, dalam hati. Zikirnya dalam hati. Ya, secara asal itu zikir itu diucapkan, la ilaha illallah diucapkan. Walaupun tidak terdengar, tapi lidah kita bergerak toh.
la ilaha illallah. Dan tentunya inti dari amal ibadah itu sebenarnya di hati. Asalnya memang lisan, tapi kalau lisannya zikir tapi tidak direnungi dalam hati, ya sama aja seperti orang sholat. Ya dia bergerak, dia baca ini tapi tidak direnungi dalam hati, hatinya pikirannya kemana-mana, maka itu sama saja, dalam artian ya dia dapat pahala tapi pahalanya berkurang. Jadi zikir itu dengan lisan secara asalnya ya, tapi pun dia direnungi di dalam hatinya. Tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah, dia pahami dalam hatinya. Tatkala dia mengucapkan subhanallah, kita kan terkadang kita semua terkadang ya, enggak saya, enggak yang lainnya. Tatkala kita selesai sholat, kita biasa baca subhanallah subhanallah, tapi cuma lisan aja, enggak sampai ke hati kita, gitu ya. Kita enggak renungi subhanallah artinya apa sih? Maha suci Allah, maha suci Allah. Kita sucikan Allah dari kesyirikan, ya. Kita sucikan Allah dari serupa dengan makhluknya dan seterusnya. Ya. Memang asalnya zikir itu amalan lisan, tapi intinya semuanya adalah di dalam hati. Inti amalan itu hati, intinya. Ya. Baik, mungkin. Ya. Kita